Kalau kita perhatikan beberapa kejadian-kejadian yang dialami oleh kawan-kawan, dialami oleh rekan-rekan selama ini sudah bertahun-tahun lah ya. Mereka dituduh melakukan fitnah. Banyak rekan-rekan bisa itu melalui media sosial itu dituduh melakukan fitnah baik itu terhadap Islam juga kepada Muhammad ya. Itu yang sering sekali menjadi jerat bagi beberapa orang lah ya, yang jerat bagi beberapa orang. Salah satunya misalnya Pak Muhammad Aceh lah ya, Pak Muhammad Aceh. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu misalnya anak Batak ya, kemudian juga Pak GP ya beberapa waktu yang lalu. Dan saya jadi bertanya-tanya ya, sebetulnya kenapa hal ini terjadi? Mengapa orang-orang ini dijerat dengan penghinaan semacam itu? Padahal sebetulnya orang-orang itu mengatakan hal-hal yang sumbernya, yang sebetulnya sumbernya itu jauh lebih terang benderang. Kalau misalnya itu bisa langsung dibaca dari sumber-sumber Islam itu sendiri. Ya. Mungkin beberapa fakta-fakta lah ya. Dibilang Bu Desi, kamu bertanya-tanya kenapa difitnah? Alright. Nah jadi ini adalah sesuatu yang saya tanya-tanya, ya. Kan gitu ya, yang saya tanya-tanya. Jadi kenapa ini penting Bapak Ibu? Sekali lagi karena rasa prihatin saya kepada teman-teman yang terjerat masalah hukum gara-gara ini. Padahal sebetulnya sekali lagi kalau ini diteliti dengan kalau misalnya Muslim itu sendiri yang mencari tahu sumber informasi ini, sebetulnya harusnya tidak menjadi masalah. Tapi kenapa menjadi masalah ketika hal ini diungkapkan oleh orang lain ya? Dan lebih ironisnya adalah karena informasi-informasi semacam itu sudah ada di dalam domain publik ya. Sudah ada di domain publik. Artinya apa? Bahwa itu dapat diakses oleh banyak orang gitu ya. Banyak orang. Bapak Ibu bisa melihat yang ada di thumbnail ini, saya tunjukkan lah. Misalnya ini imam dan ulama-ulama Islam ini. Misalnya yang kedua di tengah itu, yang kedua. Nah, orang yang kedua di tengah itu dipercaya sebagai Bukhari misalnya ya. Kemudian di samping kiri itu adalah Muslim ya, Imam Muslim. Kemudian di sini ada Al-Jalalain, kemudian ada Tabari ya. Tabari atau Qurtubi itu yang sebelah kanan ya. Ini semua adalah para imam dan ulama ya. Ya ada imam lah, makanya kita sering mendengar Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Kemudian Al-Qurtubi itu adalah seorang scholar ya, makanya disebut sebagai ulama lah kira-kira gitu ya. Orang-orang inilah yang memberikan kita informasi-informasi tentang Muhammad. Ya, orang-orang inilah yang menyediakan informasi-informasi tentang Muhammad ke kita. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika tulisan mereka ini dibaca, lalu itu yang jadi pemfitnah jadinya kita gitu? Mengapa yang memfitnah itu, yang dituduh memfitnah itu adalah orang-orang yang membaca tulisan orang ini gitu loh. Ya, saya kali ini saya berharap ada Muslim yang mencoba untuk menjelaskan ini ke kita, dan nanti akan kita angkat satu kasus. Saya pengen mengangkat sebuah kasus lah, sebuah kasus misalnya tentang kisah peristiwa Muhammad misalnya membawa budaknya namanya itu Maria Kipti di atas ranjang istri sahnya Hafsah misalnya ya. Itu semua ini adalah tulisan-tulisan dari orang-orang ini ya. Itu diceritakan, ada satu lagi itu ulama yang lain ya, namanya itu ulama Daruqutni ya. Dia punya hadis juga ya. Itu menceritakan kisah yang semacam itu. Nah, kemudian juga kisah ini ditegaskan di dalam Asbabun Nuzul misalnya yang dituliskan oleh Asyuti. Kemudian juga bukan hanya itu kalau kita baca misalnya dalam tulisan Al-Qurtubi, justru dia mengatakan yang jauh lebih ya, menurut saya ya, jauh sebetulnya sangat menjelekkan citra Muhammad ini sebagai seseorang nabi.
Tapi mereka-mereka ini tidak dianggap sebagai seseorang yang memfitnah Muhammad. Padahal ini coba dipikirkan ya, bahwa semua orang-orang ini bukanlah saksi mata. Semua orang ini, baik itu Imam Muslim, Imam Bukhari, As-Suyuti, siapa lagi, Qurtubi, Tabari, macam-macam, itu semua bukan saksi mata terhadap hidupnya Muhammad, bukan. Tapi, nah oke, kalaupun mereka tidak melihat Muhammad secara langsung, tidak ketemu dengan Muhammad secara langsung, pertanyaannya apakah sumber-sumber mereka itu mereka konfirmasi dari orang yang pertama atau orang yang kedua mereka menerima informasi? Karena kan mereka menulis tulisan mereka itu kan katanya. Adakah semua katanya itu bisa dikonfirmasi? Tidak bisa. Mereka di dalam ilmu hadis itu mereka hanya membandingkan di antara isnad dari hadis-hadis tersebut, dan kemudian membuat sebuah kategori. Oh, ini adalah hadis palsu, ini hadis sahih, hadis maudhu, hadis doif, gitu ya. Berdasarkan penilaian mereka berdasarkan ilmu hadis itu tadi. Tetapi tetap kembali kepada pertanyaan awalnya, ada nggak mereka mengkonfirmasi hal ini kepada penyampai berita pertama ataupun minimal penyampai berita kedua lah? Tidak ada. Dan kenapa mereka berani menuliskannya itu di dalam buku, diterbitkan dan dibaca oleh banyak orang, ya? Dibaca oleh banyak orang, ya. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu ada sebuah video dari Abu Latif, ya. Ini dari Abu Latif. Ini As-Suyuti. Dia mengkritisi tentang As-Suyuti misalnya. Ini Abu Latif ini adalah seorang Syiah, ya. Dia mengatakan dia seorang Syiah. Tetapi saya pikir ada beberapa argumen-argumen yang harus ya Muslim bisa pikirkan, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal As-Suyuti, ini saya perkenalkan. Ini kita baca informasinya, informasi sederhana dari dari Wikipedia lah, ya. Dari Wikipedia ini dikatakan bahwa Al-Suyuti ini adalah seorang Sunni Muslim, ya, dari Mesir, ya. As-Suyuti ini adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Oke, ini dia hidup di abad ke-15 dan banyak orang menggunakan tulisan As-Suyuti ini, ya. Salah satu tulisan yang fenomenal lah, karya fenomenal As-Suyuti ini adalah Asbabun Nuzul, ya. Asbabun Nuzul. Nah, Asbabun Nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Nah, ini karya As-Suyuti, ya. Karyanya itu. Nah, dan dia ini seorang ulama. Dan dari mana misalnya dengan informasi yang kita dapatkan mengenai peristiwa misalnya Maria Kipti itu digauli atau wi'wi lah bersama dengan Muhammad di atas ranjangnya Hafsah. Ya, salah satunya dari tulisan As-Suyuti ini, dari Asbabun Nuzul misalnya. Lalu ketika ini kita membaca, lalu banyak orang Muslim tidak percaya ke kita, lalu mereka mengatakan, ini orang Kristen memfitnah Islam, memfitnah Muhammad. Padahal ini dari ulama mereka, gitu loh. Ini dari ulama mereka, bukan karangannya kita, gitu ya. Bukan ini. Dan inilah yang disampaikan oleh Abu Latif, ya. Ini saya akan tunjukkan, ini orangnya. Ya, ini saya nggak tahu apakah suaranya sudah masuk atau belum, tapi saya akan putarkan, ya, beberapa klip. Saya coba aktifkan dulu. Ininya, ya. Subtitlenya ada kayaknya yang bahasa Indonesia, ya. Sebentar, saya cari biar oke, ya.
Jadi si Syekh bukan Syekh ya, tapi ini adalah mufti ya. Namanya itu Mufti Abu Laid ya. Mufti Abu Laid ini dia mengkritisi salah satunya itu tentang bukunya si Imam Suyuti ini ya. Dan perhatikan ya, memang bukan bukunya, bukan karya Asyuyuti tentang Asbabun Nuzul yang dikritisinya dalam video ini ya. Tapi dia mengkritisi salah satu bukunya Suyuti itu, namanya itu buku yang berhubungan dengan masalah seksual ya. Mari kita dengarkan sama-sama dulu deh ya. Wah, ini belum ada masuk suaranya ya, sebentar. Sistem ke broadcast. Oke, saya ulangi ya. Alright. مطيع الرحمن says هل قرأت الكتاب نواظر الأيك في نواظر الأيك في معرفة النيك للسيوطي which people is a book on the on the knowledge. It's a book on sexology. Jadi ada seseorang yang bertanya ke dia sebetulnya tentang buku yang ditulis oleh Imam Asyuyuti ini ya, dan mereka bertanya apa pandangan Anda, apa tanggapan Anda lah terhadap bukunya si Asyuyuti, dan dia mengatakan ya ini buku tentang ilmu pengetahuan dalam hal seksiologi ya. Seksologi atau sosiologi ya. Oke. Imam Suyuti. Imam Suyuti had a strange, like in some things he he has this one section in one of his books, and I think it may have been published as a separate kind of article, like a small booklet on its own, about all the different names of a penis. Nah, jadi dia bilang ya, ini si Imam Asyuyuti ini adalah seseorang yang manusia aneh ya. Karena kenapa? Ada satu karyanya dia bilang bahwa ada di dalam bukunya Imam Asyuyuti ini dia menuliskan tentang hal-hal yang berhubungan berbagai jenis alat kelamin pria atau penis itu dibilangnya ya. Nah, ini karyanya, makanya dia bilang bahwa Imam Asyuyuti ini strange ya, aneh ya, manusia aneh ya. Makanya dia terbahak-bahak lah ya ketika membahas hal ini. Suyuti. Imam Suyuti, I swear. He has this, and he says, Imam Suyuti, when he's commenting on Imam Ghazali's quote on sex, so there's this quote where Imam Ghazali says that the pleasures of paradise are hidden from this world, like we can't relate to them, but the closest pleasure to the pleasures of paradise is an orgasm. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendengar itu ya. Jadi si Imam Asyuyuti ini ketika dia mengomentari sebuah karyanya Al-Ghazali ya. Jadi Al-Ghazali menuliskan bahwa kepuasan yang ada di surga itu tidak bisa digambarkan. Ya, itu dibilangnya. Tetapi ada hal yang mendekati kepuasan yang ada di dalam surga itu. Yaitu kepuasan di surga itu sama seperti kepuasan ketika seseorang orgasme. Jadi inilah ajaran imam-imam ulama-ulama Islam ini. Ya, jadi bayangkan ya, itu Imam Asyuyuti Bapak Ibu. Imam Asyuyuti itu bukan kaleng-kaleng, seorang imam. Itu seorang imam, itu bukan kaleng-kaleng. Ya. Saya putarkan ulang lah apa dibilangnya. Sex. So there's this quote where Imam Ghazali says that the pleasures of paradise are hidden from this world, like we can't relate to them, but the closest pleasure to the pleasures of paradise is an orgasm. Jadi sekali lagi ini adalah analogi ya. Ini seperti yang dibilang Dorak ya. Dibilang Dorak ya. Analogi kenikmatan ucim cuma sebatas itu ya. Inilah
yang dituliskan di dalam karyanya Al-Ghazali ya, seperti yang disampaikan oleh Abu Latif ini ya. Dan Imam As-Suyuti mengomentari hal itu, dan sepertinya Imam As-Suyuti sependapat ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Al-Ghazali bahwa kenikmatan ya, kenikmatan surga muslim itu ya, itu ya memang tidak bisa dibayangkan, tidak ada yang setara ya, tetapi ada yang mendekati katanya. Yang mendekatinya itu adalah kenikmatan surga itu katanya ya, di dalam Islam ini katanya mendekati kenikmatan seperti saat orgasme katanya. Ngeri nggak itu? Nah, tapi coba bayangkan kalau ini dikatakan oleh misalnya oleh anak Batak, atau dikatakan oleh Bang Rudi Yohanes misalnya, atau dikatakan oleh siapalah ya yang sering berdebat dengan Muslim, Mikhana misalnya. Ya, atau Ibu Sofiatul misalnya mengatakan demikian, pasti pasti dimarah-marahi. Mereka mengatakan kamu fitnah, kamu mengatakan hal-hal begini. Tapi ketika imam mereka yang menuliskan di dalam karya yang semacam itu, mereka mantap ya. Mereka suka itu, ya kan? Mengapa? Ya, coba kita dengarkan lebih jauh lagi. I cannot object to Imam Ghazali on that point. As much as I can disagree with Imam Ghazali on many other things, but I'll say, Vah Guru. And Imam Suyuti comments, he brings that quote of Ghazali, and then he brings this quote saying that the pleasures of this world can be summarized into two. He says, one is riding a horse. You've guessed it, people. See, you nutty. All of you watching this, you haramis. So this, he says one is horse riding and the other is sex. Nah, jadi di dalam karya yang lain ya, jadi imam-imam Islam ini juga mengatakan bahwa kenikmatan di dunia ini itu bisa disimpulkan dalam dua hal ya, dalam dua kategori lah ya. Pertama itu dikategorikan sebagai seseorang yang menunggangi kuda katanya. Nah, kategori kedua adalah orang-orang yang menikmati hubungan seksual ya. Jadi sekali lagi ya, tidak jauh-jauh memang. Saya nggak tahu kenapa ajaran Islam ini, ajaran para ulama-ulama ini, dan di dalam karya-karyanya tidak jauh-jauh dari selangkangan semacam ini, tidak jauh-jauh dari sebatas kenikmatan seksual, tidak jauh-jauh dari sebatas kenikmatan orgasme. Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu apakah memang itu memang diimpi-impikan di sepanjang hidup mereka, apakah memang manusia ini diciptakan. Coba pikirkan ya. Apakah manusia ini diciptakan dengan tujuan supaya untuk mendapatkan kepuasan seksual semacam itu, nanti ketika ada kehidupan setelah kematian, lalu tujuan yang ingin dicapai adalah kenikmatan yang semacam tadi itu ya, kenikmatan untuk berhubungan badan misalnya. Saya tidak tahu, tapi di dalam kekristenan itu jelas-jelas sebuah ajaran sesat ya. Itu ajaran sesat karena seseorang tidak tahu kitab suci. Itu sudah jelas itu ya. Dan bukan hanya Imam As-Suyuti ya, misalnya ya, seperti yang saya tampilkan tadi itu ya. Misalnya Jalalain misalnya ya, misalnya Jalalain. Dan kita lihat, ini adalah misalnya Qurtubi misalnya. Ini ada satu karya fenomenal dari Qurtubi. Oke. Ya. Salah satu karya fenomenal Al-Qurtubi itu adalah misalnya tafsirnya. Ini Al-Qurtubi ini adalah ya, ini namanya, nama lengkapnya itu Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi atau Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakar An-Ansari Al-Qurtubi. Nah, dia ini hidup di abad ke-13 ya. 1214 sampai 1273. Oke. Dan dia bilang, dikatakan di sini dia ini adalah seorang Sunni ya, seorang Sunni Muslim ya. Dan kemudian dia ini di bawah bimbingan Cordoba yang ada di Spanyol, dan dikatakan dia dikenal
Dia dikenal dengan tafsir Al-Qur'annya yang disebut dengan tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi sekali lagi ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Nah, salah satu misalnya, ini makanya saya bilang tadi, saya mau membawa sebuah kasus lah ya. Membawa sebuah kasus misalnya tentang karya ini, dan ketika misalnya orang Kristen membaca ini, lalu orang Kristen dituduh nanti memfitnah Islam. Orang Kristen nanti dituduh memfitnah Muhammad ya. Padahal orang-orang inilah, imam-imam inilah yang memberikan informasi semacam ini kepada kita ya. Apa contohnya? Ini adalah saya kasih contoh misalnya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh karyanya si Al-Qurtubi ya. Misalnya Qurtubi volume 18. Ini saya tunjukkan dulu bukunya deh ya. Qurtubi. Oke. Ini topik kita hari ini menarik lah ya, menarik. Oke. Nah, ini adalah karyanya atau tafsirnya Al-Qurtubi. Tafsirnya Al-Qurtubi volume 18. Nanti kita akan lihat nanti apa yang dituliskannya tentang Muhammad, apa dan bagaimana Muhammad itu dia gambarkan ya. Ya. Bagaimana Muhammad itu digambarkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, ini ya. Ini tafsir Al-Qurtubi itu ada di halaman 524. Saya coba tunjukkan dulu ini. Oke, ini volume 14 rupanya. Oke. Muslim nanti bisa mengecek ya. Ini di volume 14 ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Al-Qurtubi tentang Muhammad ya? Apa yang dikatakan oleh Al-Qurtubi tentang Muhammad? Mari kita lihat di halaman 524 ya. Ya. Ini saya berharap Muslim nanti bisa memberikan kita penerangan lah. Kenapa? Kenapa ketika ulama-ulama kalian ini menceritakan tentang Muhammad, kalian diam-diam saja, dan ketika orang Kristen mengungkap hal ini, lalu kalian menuduh orang Kristen yang memfitnah ya. Misalnya kalau kita lihat kemarin itu kan, misalnya Pak GP itu kan dituduh mengarang hadis, dituduh mengata-ngatai tentang Muhammad yang mana Muhammad itu menggauli ya Wiwi dengan istrinya si Zaid ya, si Zainab itu tanpa permisi misalnya. Dan kan itu yang dipermasalahkan sebetulnya. Padahal sebetulnya itu berasal dari tafsir Ibnu Katsir gitu loh. Ya. Itu dari Ibnu Katsir. Itu ulama Islam. Ya, itu ulama Islam, bukan kaleng-kaleng, bukan orang Kristen ya. Nah, ini misalnya yang dikatakan oleh Al-Qurtubi ya. Ini Al-Qurtubi seorang imam Islam ya, seorang imam Sunni Islam. Dia mengatakan di sini ya, ini adalah hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW ya. Yang dihalalkan bagi Nabi SAW. Siapa ini Nabi SAW ini ya? Muhammad lah ya. Jumlahnya sekitar 16. Nah, sebetulnya bukan hanya 16 ya, ada lebih dari 16 lah kalau kita baca selanjutnya. Nah, salah satu misalnya yang bilang ya, harta rampasan perang. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dikatakan ya, berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan, ya kan? Nah, ini siapa? Siapa yang menuliskan hal semacam ini? Al-Qurtubi, ya. Al-Qurtubi ini dikatakan nomor 3 puasa wisal. Nah, mungkin Muslim bisa menjelaskan mengapa ini Muhammad punya hak puasa wisal, ya. Apa itu puasa wisal? Silahkan nanti membelanya ya. Kemudian dikatakan nomor 4 misalnya menikah lebih dari 4 istri ya. Ya. Dan ketika misalnya kita bertanya kepada Muslim, kenapa Muhammad yang disebut sebagai Nabi Suri Tauladan, yang harusnya layak diteladani, dia kok malah diberikan privilege untuk boleh kawin lebih dari 4? Apa yang mau diteladani dari situ kalau begitu? Bukankah sebuah teladan itu harusnya ya, kalau kita meneladani seseorang itu artinya kita kan mengikuti gaya hidupnya ya. Ya. Tapi kenapa ada kecualinya gitu ya? Ya kalau kamu mau meneladani Muhammad, ya harusnya lebih banyak istri dong ya. Tapi kenapa ini
dibilang, oh ini privilege untuk Muhammad ya, menikah lebih dari 4 istri. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Ini misalnya nomor 5 ya. Ini nomor 5. Nanti kita akan lihat nomor 10. Itu juga salah satu saya pikir berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tentang Zainab ya. Tapi ini nomor 5 ya. Nikah dengan lafaz misbah ya, penyerahan diri, kemudian nikah tanpa wali misalnya, nikah tanpa wali ya. Suka-sukanya lah ya. Kemudian nikah tanpa memberi mahar, nikah dalam keadaan berihram. Nomor 9, tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Nah, padahal kalau kita baca misalnya di dalam Tahrim ya, di dalam surah Tahrim, dikatakan di situ misalnya di dalam beberapa tafsir ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga kalau nggak salah itu juga tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menceritakan tentang asal usul ayat itu diturunkan ya, itu berhubungan dengan pembagian lah, salah satu itu pembagian ya terhadap istri, pembagian jatah kepada istri-istri Muhammad, karena istri Muhammad kan banyak ya. Nah, tetapi kan Al-Qurtubi justru mengatakan ini di nomor 9 ini tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Tapi kenapa Muslim merasa dia membagi jatah gitu. Nah, sekali lagi, siapa sebetulnya yang memfitnah Muhammad ini? Ya. Siapa sebetulnya yang memfitnah Muhammad? Makanya saya kasih judul kan, imam dan ulama Islam ini yang memfitnah Muhammad atau gimana ini? Dan gara-gara mereka inilah banyak orang-orang Kristen yang diburu, yang diancam dengan hukuman penjara. Contoh ya, ini salah satunya misalnya Saifuddin Ibrahim misalnya, Pak Saifuddin Ibrahim. Kenapa Pak Saifuddin Ibrahim sampai tidak berani pulang ke Indonesia? Hanya gara-gara tulisan orang ini gitu loh. Makanya saya bilang ini penting sekali. Ya, penting sekali. Mereka yang membuat kisah-kisah semacam ini, orang lain yang menerima, yang kena getahnya gitu. Ya, orang lain yang kena getah. Saifuddin Ibrahim yang kena getah sampai dia belum berani sampai sekarang pulang. Paul Zhang sampai dia pindah ke warganegaraan gara-gara cerita-cerita orang ini semua. Mereka yang menuliskan tafsir, mereka yang menuliskan hadis, mereka menceritakan tentang Muhammad, dan kemudian itu ketika dibacakan, ketika dibuka, ketika disampaikan, lalu orang-orang itu terancam ya dengan ancaman memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, macam-macam. Mengapa? Pak MKC juga mengalami hal yang sama. Anak Batak juga mengalami hal yang sama. GP juga mengalami hal yang sama. Saya tidak tahu siapa nanti yang akan menjadi korban berikutnya. Hanya gara-gara orang-orang ini. Saya masih memberikan contoh-contoh yang imam-imam terkenal saja loh ini. Ya, belum lagi misalnya ya, yang disampaikan misalnya di dalam ceramah-ceramah, para ustadz misalnya, atau para kiai-kiai ya. Ya, kalau misalnya kita dengarkan beberapa ustadz mengatakan misalnya, Muhammad itu air kencingnya pernah diminum oleh seseorang. Cobalah, siapa yang menceritakan itu? Itu bukan orang Kristen. Terus dikatakan Muhammad itu pernah mandi di dalam sumur budla'ah yang di dalamnya itu penuh kotoran ya, ada bangkai anjing, ada mens perempuan, ada bangkai di situ. Dari mana semua kisah itu? Semua dari hadis-hadis punya Islam. Semuanya dari situ. Semuanya dari situ ya. Coba kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ini dikatakan nomor 9 ya. Nomor 9 tadi begitu ya. Nomor 10. Ini yang nomor 10 ini ya. Dan saya pikir ada hubungannya dengan apa yang dialami Pak GP. Hanya gara-gara nomor 10 ini sebetulnya. Dikatakan sini, apabila mata beliau, mata siapa ini? Mata Muhammad. Ya. Apabila mata Muhammad tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau, dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Nah, kemudian dia mengatakan ya, dia mengutip Ibnu Al-Arabi ya. Jadi Qurtubi ini mengutip Al-Arabi. Nah, pertanyaannya apakah apa yang dituliskan oleh Al-Arabi ini benar atau tidak? Kita nggak tahu. Tapi setidaknya Qurtubi menuliskan hal semacam ini.
Ya, Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya, lihat ini ya. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama. Sudah banyak disebutkan oleh para ulama. Jadi ulama-ulama inilah yang membuat cerita-cerita. Ulama-ulama ini yang membuat cerita-cerita yang kena getah orang lain gitu loh. Ya. Nah, salah satu contoh yang dikatakan oleh si Al-Qurtubi itu dibilang bahwa tentang istrinya si Zaid. Artinya apa? Kalau kita mengikuti ya, ini konsekuensi logis dari apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi ini. Kalau benar yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ini, itu artinya bahwa sumber perceraian antara Zaid dan istrinya itu bukan lain dan bukan tidak gara-gara Muhammad matanya itu tergerak pada istrinya Zaid. Ini loh nomor 10 ini ya. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, itu artinya mata Muhammad tergerak pada Zainab gitu loh, istrinya si Zaid yang mantan menantunya itu. Nah, kalau ini dijadikan contoh, itu artinya ini terjadi sebelum Zaid dan Zainab bercerai. Maka gara-gara Muhammad matanya tergerak kepada Zainab, itulah akhirnya jadinya si Zaid dan istrinya itu bercerai. Ini contoh yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Sekali lagi, makanya Muslim, sebetulnya siapa yang memfitnah di sini? Siapa yang memfitnah di sini? Hah? Siapa yang memfitnah di sini? Ya. Saya nggak paham ketika kalian terus menuduh orang lain, yang mana sebetulnya kisah-kisah ini adalah di dalam sumber-sumber kalian sendiri ya. Ya. Sumber-sumber kalian sendiri. Ya, nomor 11 misalnya yang dikatakan Nabi SAW membebaskan Safiyah dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar, dan kita sudah membahas berkali-kali mengenai bagaimana Muhammad itu mengambil Safiyah ya, dan dikatakan menjadikan kebebasannya sebagai mahar ya. Tetapi kalau kita lihat kisah Safiyah ini, itu misalnya diceritakan di dalam Bukhari lah kalau nggak salah ya. Ya, di dalam hadis Bukhari juga diceritakan bagaimana Safiyah itu dijadikan istri oleh Muhammad ya, sesaat setelah semua sanak saudaranya termasuk suaminya itu baru saja dihabisi oleh pengikut Muhammad, ya kan? Dihabisi oleh pengikut Muhammad. Lalu diambillah Safiyah ini oleh Muhammad. Padahal kalau kita baca misalnya di dalam sirah ya, misalnya di dalam sirah dikatakan bahwa beberapa waktu yang lalu itu kan CV kan membahas mengenai tragisnya yang dialami oleh Safiyah ini ya. Dikatakan bahwa Safiyah itu dia mau menangisi keluarganya. Ya, dia mau menangisi keluarganya, dia taruh pasir di mukanya gitu ya, di kepalanya. Lalu ketika Muhammad melihat hal itu, dia bukan bersimpati terhadap Safiyah ini. Justru dia mengatakan, hentikan perempuan itu. Itu ada iblis di dalamnya, kata begitu. Coba tonton video CP yang terakhir ya, dan karena itu dijelaskan di tafsir, tapi itu masih di dalam bahasa Arab, belum ada yang versi bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesianya. Jadi pada saat itu Safiyah itu sedang menangisi ya, meratapi keluarganya yang baru saja dihabisi oleh pengikut Muhammad. Udah. Tapi Muhammad bukan bersimpati, dia bilang, hentikan perempuan itu, katanya. Ada setan di dalamnya gitu. Tragis ya. Nah, dan semua dari mana? Coba ya. Kisah itu dari mana? Ya. Ada di dalam sirah. Siapa yang menulis sirah? Itu Ibnu Ishaq ya. Ibnu Ishaq itu juga adalah seorang cendekiawan Islam ya, bukan orang Kristen. Semua kisah-kisah ini kita dapatkan dari mereka gitu ya. Kita bahkan sumber-sumber semacam itu kita dapatkan bukan di luar Islam gitu ya, bukan di luar Islam, tapi dari Islam itu sendiri. Ya, dari Islam itu sendiri ya. Ya, salam Pak Wiwin.
tepatlah peribahasa ini, buruk muka cermin dibelah, mereka malu jika kebenaran dan referensi yang ditampilkan. Ya, itu sebetulnya yang mau saya pertanyakan. Kenapa orang lain yang jadi korban? Kalian yang punya referensi, harusnya kalian berbangga. Oke lah, mungkin kalian tidak berbangga, mungkin karena kalian malu. Tetapi kenapa kalian mau menjadikan orang lain itu menderita oleh gara-gara ya, tulisan-tulisan para ulama kalian ini? Oleh gara-gara tulisan-tulisan para ulama ini ya. Nah, kalau misalnya ini adalah karyanya si Qurtubi misalnya, karyanya si Qurtubi ya. Bagaimana dengan hal yang lain misalnya ya? Bagaimana dengan imam yang lain? Coba kita lihat imam yang lain. Misalnya itu adalah si coba sebentar ya. Misalnya si Bukhari, ini Bukhari ya. Ini Bukhari misalnya. Imam Bukhari ini sudah pastilah tidak asing, baik itu di telinganya orang Muslim. Saya nggak tahu ya bagaimana Muslim awam. Apakah mereka juga familiar dengan Imam Al-Bukhari ini ya? Ini seorang imam juga ya. Ini coba saya cari, ada nggak bahasa Indonesianya? Oh, ini ada bahasa Indonesianya. Oke. Nah, ini dia. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu nama panjangnya lah ya. Dikatakan apa ya? Lahir di Bukhara ya. Lahir Bukhara itu dikenal sebagai Imam Bukhari ya. Dia ini adalah seorang ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi ya. Dan makanya ada beberapa di tengah itu mengatakan, kamu meragukan hadisnya Bukhari gitu ya. Jadi ketika ada orang-orang yang meragukan hadis Bukhari, mereka selalu mengatakan begini ya. Cuma di masa keterbukaan informasi hari ini, banyak sekarang orang menolak hadis-hadis Bukhari, termasuk tadi si Abu Latif itu ya. Dia banyak sekali hadis-hadisnya Bukhari itu dia tidak terima ya. Dia mengatakan itu nggak benar ya. Terus ini dikatakan ya, sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis ya, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya ya. Nah, kenapa Imam Bukhari ini saya singgung ya, karena banyak kisah-kisah tentang Muhammad juga yang dituliskan oleh Bukhari ini. Itu sepertinya Muslim juga malu ya. Salah satunya misalnya kita baca misalnya, coba ya saya bukakan ya, ini mana tadi ini Bukhari lah ya. Bukhari 4739 ya. Ini saya berharap nanti semua orang bisa membaca ini ya. Bukhari ini kitabnya adalah kitab nikah misalnya. Seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan imam. Dan ini Sahih Bukhari. Ini dari Imam Bukhari. Dia mengoleksi hadis-hadis ini setelah dia menyeleksi lah ya. Karena Bukhari atau hadis Bukhari yang kita punya saat ini sekitar 6 ribuan ya. Dan itu hanyalah 2% dari seluruh koleksi yang dia miliki. Oke? Itu hanya 2% dari koleksi hadis yang dia miliki. Nah, di dalam koleksinya yang 2% ini, yang dia pikir ini mungkin punya derajat, dan banyak orang menganggap bahwa hadis-hadis Bukhari ini memiliki derajat yang sangat tinggi ya, dan itu tadi seperti yang kita baca, para ulama itu banyak sekali merujuk kepada hadisnya Bukhari, dan dia menceritakan tentang Muhammad di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Imam Bukhari di dalam kisahnya ini memfitnah Muhammad atau tidak? Gitu. Apakah Imam Bukhari ini memfitnah Muhammad atau tidak? Dari mana Imam Bukhari mengetahui bahwa kisah itu benar? Hanya dengan membandingkan isnadnya saja kah? Ya, garis-garis sanadnya itu kah? Hanya dengan hal demikian dia bisa memastikan, oh itu memang benar-benar terjadi, oh memang benar-benar dikatakan, oh memang benar-benar konteksnya semacam itu. Kita tidak tahu, dan saya pikir ini adalah kesulitan utama di dalam dunia Islam ya, sampai sekarang, karena tidak ada bukti bahwa semua kisah-kisah ini benar. Ya, tetapi kalau kisah-kisah ini tidak diimani, tidak dipercaya, lalu dari mana Muslim mengetahui tentang Muhammad? Misalnya
tulisan atau karya Bukhari ini ditolak, misalnya karya Muslim juga ditolak, tafsir misalnya tafsir At-Tabari, misalnya tafsir yang lain, Mukasir, Kutubi, itu juga ditolak karena banyak sekali hal yang membuat Muslim malu sekali mendengar kisah tentang Muhammad di dalamnya, ya. Dan masih banyak yang lain. Lalu kamu dapat dari mana semua tentang informasi Muhammad? Bahkan di dalam kitab sirah, misalnya sirah itu sendiri, ya, biografi Muhammad, baik itu yang ditulis oleh Ibnu Hisham maupun yang ditulis oleh Al-Waqidi, ya, di dalam kitab Al-Maghazi misalnya, itu banyak sekali menceritakan tentang Muhammad yang penggambaran, ya, mereka menggambarkan Muhammad itu bukan sesuatu atau bukan seseorang yang menurut pemahaman saya itu bukan digambarkan sebagai seseorang yang layak diteladani gitu loh. Bukan, ya. Kalau misalnya kita lihat misalnya di dalam sirah yang ditulis oleh Al-Waqidi di dalam kitab Al-Maghazi misalnya, itu diceritakan bahwa Muhammad itu menyuruh Zaid untuk merampok. Bayangkan, siapa yang menuliskan itu? Ya, itu ada di dalam sirahnya Islam, bukannya orang Kristen. Lalu ketika orang Kristen mengatakan, oh lihatlah itu Muhammad itu diceritakan di dalam kitabmu, diceritakan di dalam sumber-sumber Islam bahwa Muhammad menyuruh si Zaid itu merampok. Siapa yang bermasalah? Siapa yang diburu? Siapa yang dituduh memfitnah? Siapa yang dituduh? Siapa yang bakal dilaporkan ke polisi? Orang yang membaca ini terutama orang-orang Kristen gitu. Seram ini, ya. Mari kita lihat apa yang ada di dalam Sahih Bukhari ini, ya. Yang dikatakan di sini, ya, telah menceritakan kepada kami, yang saya perbesar, ya, telah menceritakan kepada kami Muamalah bin Asad, menceritakan kepada kami Wahib dari Hisam bin Urwa, dari bapaknya dari Aisyah, bahwa Nabi menikahinya saat itu berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Bayangkan, ya, ini Al-Bukhari jelas-jelas mengatakan bahwa Muhammad menggauli anak di bawah umur gitu loh di sini, ya. Umurnya masih 9 tahun. Tapi ketika orang Kristen, misalnya ketika saya mau mengatakan, lihat Muhammad itu menggauli anak di bawah umur, lalu kamu sakit hati sama saya, lalu kamu menuduh saya memfitnah Muhammad, lalu kamu benci sama saya, lalu kamu mengatakan ini channel penghujat Islam. Dari mana? Ini semua sumbernya dari imam kamu. Ini sumbernya dari Imam Bukhari gitu loh. Ya, lihat ini. Ini jelas-jelas dikatakan Muhammad menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan mulai menggaulinya pada saat umur masih 9 tahun ini. Itu masih anak di bawah umur itulah. Ya, masih di bawah umur, ya. Nah, mungkin suatu waktu nanti kita akan melihat mengenai perilaku seseorang yang menikahi anak di bawah umur ini, apakah ini masuk di dalam kategori pedo atau tidak, ya. Itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan karena saya pengen membawa literatur, ya, untuk mengkategorisasikan seseorang yang memiliki kelainan, ya. Itu ada sebuah buku, ya, untuk membahas hal semacam itu. Karena kita juga tidak mau mengarang-arang bebas, ya. Nah, ini dia, ya. Ini ada di dalam Bukhari, ya. Ini Bukhari tadi itu, ya. Ya, ini yang siapa yang penulisnya ini? Imam Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan kisah itu bukan hanya ada di dalam kitabnya atau hadis yang dituliskan oleh Bukhari, tapi juga ada di dalam kitab yang dituliskan oleh Muslim, ya, Imam Muslim, namanya itu Muslim Ibnu Al-Hajjaj, ya. Ini coba saya cari bahasa Indonesianya. Oke, ini, ya. Ini Imam Muslim ini, ya, nama lengkapnya itu adalah Al-Imam, ya, Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, ya. Nah, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim, ya. Ini di abad ke-9 ini. Ya, ini abad ke-9 ini. Bayangkan. Ini abad ke-9 ini. Ya. Bukan ulama baru, ini ulama terkenal, ulama yang dihormati, yang alirannya adalah Syafi'i, ahli dalam hadis, ya. Dan
uh, seorang ulama yang tua ya. Nah, ini dikatakan dia sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari. Bayangkan, dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu. Ini telah menyusun ya, telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat ya. Bermutu dan bermanfaat. Saya nggak tahu ya kisah tentang Muhammad yang menikahi anak kecil itu, saya nggak tahu apakah itu mutu dan bermutu dan bermanfaat. Saya nggak tahu. Tetapi setidaknya di dalam ini dikatakan itu ya ada tulisan Al-Bukhari misalnya itu tulisan Muslim ini bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Nah, apakah Imam Muslim ini juga menceritakan tentang hal-hal yang membuat para Muslim di abad sekarang itu merasa malu? Ya sama. Ini saya kasih contoh ya. Ini misalnya Sahih Muslim ya, Sahih Muslim 2548 misalnya. Apa yang ada di dalam 2548 ini? Ini Sahih Muslim ini ya, dari Imam Muslim ya. Dikatakan di sini bapak menikahkan anaknya yang masih kecil. Jadi dia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari di sini ya, bahwa Muhammad mengawini Aisyah pada umur 6 tahun ya. Dikatakan di sini ya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Ibnu Hisam, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair ya, sedangkan lafaznya dari dia telah menceritakan kepada kami Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisam dari ayahnya dari Aisyah. Nah ini ya, coba bayangkan ya, ini Imam Muslim ini menuduh atau setidaknya mengatakan bahwa orang-orang ini mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan Muhammad. Oke? Saya nggak tahu apakah Imam Muslim ini memfitnah orang-orang ini, bukan hanya Muhammad ya. Yang dia fitnah juga termasuk orang-orang yang masuk di dalam hal ini. Saya nggak tahu. Tetapi setidaknya kita bisa tahu bahwa imam-imam inilah yang memberikan kita informasi tentang Muhammad. Informasi apa? Ini dikatakan ya. Dia mengatakan Aisyah pernah berkata ya, Nabi menikahi Aisyah itu pada umur 6 tahun katanya. Dan beliau memboyongku, membina rumah tangga denganku ketika saya berumur 9 tahun ya. Jadi dia sepakat ya, dia satu sepemahaman ya, dia setuju dengan apa yang dituliskan oleh Bukhari juga, bahwa memang Muhammad ini mengawini Aisyah itu di umur 6 tahun gitu loh. Ya. Ini bukan hasil Google kosong loh Bapak Ibu, bukan hasil cocoklogi gitu loh ya. Ini yang harus Muslim pahami. Saya belum ada melakukan cocoklogi di sini gitu. Nggak ada cocoklogi di sini. Ini dari kitab imam para ulama dan imam Islam itu sendiri gitu loh. Bukan cocoklogi ini. Ya, bukan pakai Google kosong dan cocoklogi sana sini. Enggak kayak gitu ya. Saya bisa memberikan contoh-contoh yang lain ya, tetapi saya pikir Bapak Ibu sudah nangkap pesan yang saya maksudkan ya, bahwa ada orang-orang menjadi korban. Ada orang-orang yang menjadi korban tentang kisah-kisah semacam ini, tetapi yang sebetulnya kisah-kisah itu justru berasal dari Muslim itu sendiri ya, berasal dari Muslim itu sendiri.